Bertemu lagi dengan saya, Nikade Hari Yulia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Ratna Kumara, Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ada bersama dengan Ibu Yuli. Nah, pada kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi, selamat pagi Bu Guru Yuli. Selamat pagi Bu Guru Hari. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan kabar Bu Hari? Kabar saya baik juga Ibu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi sebelum melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang ingin dilakukan dalam supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi yaitu tujuannya sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Iya Bu, benar sekali. Baik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan literasi pada anak dan kolaborasi dalam kelompok Bu. Baik, jadi di sini ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya, yaitu yang pertama meningkatkan literasi, perkembangan literasi anak, kemudian meningkatkan kolaborasi anak dalam kelompok. Baik, kemudian bagaimana nih strategi atau rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, dari strategi, kemudian model pembelajaran dan metode pembelajarannya kira-kira. Baiklah, kemungkinan untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keinginan anak-anak. Dan untuk modelnya mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Dan untuk metodenya mungkin saya juga akan menggunakan metode diskusi kelompok. Baik, jadi di sini Ibu menggunakan model pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pada model Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan untuk metodenya nanti Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok, benar? Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nih di dalam kelas dalam kegiatan tersebut? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan media kartu huruf dan juga media gambar yang sudah saya isi dengan tulisan yang menerangkan apa isi dari gambar tersebut. Kemudian saya akan meminta masing-masing kelompok untuk bekerja sama dan menyusun kata yang ada pada gambar tersebut. Wah, seru sekali nih saya dengar kegiatan yang akan Ibu lakukan. Jadi kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa nih? Saya akan melakukan kegiatan tersebut pada hari Selasa depan. Oke, Selasa depan sudah bisa Ibu lakukan ya. Baik, jadi nanti Selasa depan saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas ya, untuk melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja nih yang perlu saya catat nih nanti pada saat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas ya. Baik Bu. Oke, jadi nah Ibu nanti saat Ibu Yuli sudah melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas, nanti kita
akan adakan percakapan terakhir nih Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti pada saat percakapan itu akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik. Nah, sebelumnya sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Nah, yang saya dapatkan dari percakapan ini, mungkin saya mendapatkan gambaran ya dari metode dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Jadi bisa saya siapkan mulai sekarang untuk media-media apa saja yang akan saya gunakan untuk pembelajaran nanti pada hari Selasa depan. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Selasa depan ya Ibu ya. Baik. Terima kasih Bu Yuli, semoga lancar nanti kegiatannya. Baik Bu, terima kasih kembali. Baik, demikianlah percakapan praobservasi yang kami lakukan hari ini. Jadi dapat saya simpulkan Ibu Yuli akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegritaskan perkembangan sosial emosional, kemudian menggunakan metode atau strategi pembelajaran diskusi kelompok. Jadi nanti sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi. Om Santi. gambar matahari, gambar bintang, gambar bulan. Nanti dihitung berapa jumlahnya, ditulis di dalam kotak. Matahari. Matahari itu huruf depannya apa? Setelah itu Ayo cari hurufnya sesuai yang ada hurufnya di dalam. Ya bantu. Yang kecil boleh, jangan huruf besar aja. Boleh ya. Kecilnya boleh, huruf besar boleh. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Ya. Ayo nih kelompok anggur. Bapak Anggur, ayo maju. Tepuk tangan dulu. Yeay, dapat bintang ya. Bintang. Kelompok apa nih? Kelompok anggur sudah nih, udah dapat bintang satu. Nih. Kelompok apa? Ya, ini kelompok apa nih? Nyanyi apa? Dari pemimpinnya. Ayo beradu taruh. Tangan ke atas katanya saya. Tangan ke atas.
Semoga berguna bagi tubuh kami. Semoga berguna bagi tubuh kami. Sebelum kita menuju menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak maka jangan ada sisa, maka jangan. Terima kasih. Untuk hari ini. Semoga selamat. Sampai di rumah. Estokado. Kursinya? Bye. Peluk, peluk, peluk. Sampai besok. Oke, sampai besok sayang. Asik, pintar. Jangan lupa. Bye, sampai besok ya. Bye, sayang. Bye, sayang. Bye. Absennya sayang. Halo, selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana nih sudah kegiatan pembelajaran di kelasnya hari ini? Bagaimana menurut Ibu nih untuk hasil supervisi yang tadi? Nah, selamat siang Bu hari ini. Saya merasa sesi ini sangat bermanfaat ya, khususnya bagi saya juga. Saya mendapatkan wawasan baru tentang cara meningkatkan kemampuan literasi dan kolaborasi pada murid saya tentunya sendiri. Wah, saya senang nih dengarnya Bu. Jadi lalu apa nih yang menurut Ibu Yuli menjadi titik terang nih dari sisi tersebut? Saya pikir fokus pada tujuan pelajaran yang jelas benar-benar membantu saya nih untuk merencanakan pembelajaran dengan lebih terstruktur tentunya, dan kesiapan dalam media pembelajaran sehingga menarik dan menyenangkan bagi murid saya. Oke, saya senang nih Bu Yuli kalau merasa demikian. Jadi lalu bagaimana dengan catatan refleksi ini mengenai efektivitas pengajaran dan respon murid pada saat kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompok yang dilakukan tadi di kelas? Gimana menurut? Saya menemukan bahwa ada beberapa area ya di sini ya, di mana saya itu perlu melakukan penyesuaian, terutama dalam memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada murid tentang kualitas dan melakukan kolaborasi dengan kelompok mereka masing-masing tentunya. Respon murid di sini terhadap aktivitas pembelajaran baru juga cukup positif ya, meskipun masih ada beberapa yang perlu lebih didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kelompoknya tentunya. Baik, saya setuju nih Bu. Jadi saya memperjelas nih ya Bu ya, kata saya umpan balik nih, saya kasih umpan balik. Jadi dalam yang Ibu katakan tadi mendorong partisipasi aktif murid itu sangat bagus ya. Jadi itu merupakan salah satu langkah penting juga dalam pengembangan pembelajaran. Jadi terus bagaimana nih dengan kemampuan literasi pada murid dan pengelolaan waktu pada saat kegiatan tadi? Ya, saya melihat di sini peningkatan dalam kemampuan literasi muridnya, terutama setelah meningkatkan kegiatan menyusun huruf di sini yang dilakukan murid bersama kelompoknya tentunya terlihat jelas murid tersebut sangat bersemangat ya, dan dalam menemukan menyusun setiap huruf dan kata itu menjadi sebuah kata dan gambar. Pengolahan waktu masih menjadi tantangan di sini menurut saya, tetapi saya berencana untuk menggunakan beberapa strategi untuk membantu saya mengatasi hal tersebut.
Baik, jadi itu adalah langkah yang baik ya. Jadi sekarang kita mau lihat nih tentang rencana tindak lanjut dari Ibu. Bagaimana pendapat Ibu nih tentang saran-saran untuk menggunakan buku cerita kemarin, cerita bergambar yang mungkin lebih menarik ya. Kalau kita memakai buku cerita kemarin terus dalam kegiatan pembelajaran serta dapat lebih meningkatkan literasi pada murid. Nah, menurut Ibu gimana saran-saran itu? Kemudian satu lagi pelatihan nih, untuk pelatihan khusus dalam menentukan strategi baru di kegiatan pembelajaran yang membuat anak itu merasa menyenangkan dalam kelas. Bagaimana? Saya setuju sekali ya bahwa buku cerita yang bergambar itu akan membantu dan sangat membantu sekali untuk menarik minat murid tentunya dalam belajar. Saya akan mulai mencari buku cerita yang lebih menarik dan relevan untuk digunakan dalam pembelajaran saya. Pelatihan khusus juga akan sangat membantu saya meningkatkan keterampilan dalam proses mengajar saya nanti. Baik, jadi terakhir Ibu, bagaimana nih rencana Ibu untuk meningkatkan keterlibatan murid untuk bisa lebih berkolaborasi di dalam kelompoknya? Tentunya di sini saya berencana untuk lebih sering mengadakan kegiatan kolaboratif dan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk secara aktif dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang mereka kerjakan secara bersama-sama. Saya juga akan memberikan lebih banyak dukungan dan umpan balik kepada masing-masing kelompok selama proses kegiatan pembelajaran. Wah, sangat bagus ya Bu. Jadi saya yakin nih dengan langkah-langkah ini kita akan melihat peningkatan yang signifikan dalam pembelajaran di kelas Ibu nanti. Jadi selain ini apakah ada nih yang mau Ibu bahas lagi? Kayaknya tidak ya. Saya rasa di sini sudah cukup tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk selanjutnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk bimbingannya Bu Hadi. Ya, sama-sama. Jadi di sini saya mau sedikit umpan balik dari observasi yang saya lakukan kemarin pada saat Ibu mengajar. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat dari awal Ibu mengajar, kemudian di saat kegiatan yang Ibu rencanakan kemarin ya, jadi kegiatan menyusun huruf itu, jadi dari segi media juga sangat menarik. Jadi anak-anak tuh kayaknya karena kakinya juga tidak terlalu besar, jadi gampang mereka milah-milah. Jadi saya lihat sekali antusias anak-anak. Cuman dari yang Ibu bilang tadi, mungkin Ibu harus lebih aktif lagi pada masing-masing kelompok ya, jadi untuk agar anak itu lebih aktif di setiap kelompoknya. Jadi dari segi media, strategi, model yang digunakan menurut saya sudah sangat bagus. Jadi tinggal dilanjutkan lagi ya Bu ya. Jadi sampai jumpa lagi di sesi supervisi berikutnya. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Sampai jumpa Bu Hadi. Ya, Terima kasih sekali lagi. Baik.